Kita lihat tadi Gemma dan juga pemirsa, ini adalah gambar kedatangan dari skuad Garuda yang disambut meriah setibanya di Osaka, Jepang pada hari Sabtu malam. Nah, kedatangan Jay Itzes dan juga kawan-kawan ini disambut sangat antusias oleh supporter yang sudah menanti lama di Bandara Itami. Ya, ini adalah yel-yel yang dinyanyikan oleh para supporter ya menjelang pertandingan tandang melawan Jepang, di mana para pemain timnas Indonesia berlatih ringan di gym dan juga melakukan olahraga renang demi mengembalikan kebugaran usai perjalanan jauh. Iya, sejumlah pemain juga memilih untuk berjalan-jalan untuk menghirup udara segar seperti ke Osaka Castle. Mereka diantaranya adalah Martin Paz, Hernando Ari, Emil Audero, Jay Itzes hingga Ramadan Sananta. Pemirsa, ada 30 pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi tuan rumah Jepang di laga pamungkas Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, pemirsa, lawan Jepang, ini Patrick Kluivert memastikan tak akan melakukan banyak perubahan komposisi pemain meski kehilangan Iver Jenner yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Dan pelatih asal Belanda itu juga memastikan tidak akan melakukan perubahan berarti untuk menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium pada Selasa esok. Dan beruntungnya pemirsa, dua pemain yang sebelumnya tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning saat menghadapi China, yaitu ada Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes, kini sudah dapat diturunkan melawan Jepang. Nah, comebacknya keduanya diharapkan bisa membuat Garuda makin kuat untuk setidaknya bisa mencuri 1 poin di Osaka nanti. Dan memang pemirsa, hasil pertandingan ini sudah tidak berpengaruh pada kiprah kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sejak beberapa kali pertandingan lalu, Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final. Sedangkan tim Garuda berkat kemenangan tipis lawan China dibarengi dengan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi telah mengunci 1 tiket ke putaran keempat. Nah, kita akan melihat seperti apa unggahan para pemain timnas di Instagram. Ini ada dari Justin Hubner yang mengunggah menyebut Osaka sebagai back home. Ya, ternyata Hubner memang pernah bermain untuk klub sepak bola Cerezo Osaka pada Maret hingga Juli 2024 ya. Tak hanya Hubner, koneksi sepak bola Indonesia dan Jepang tak hanya terjadi saat kedua timnas bersua di rumput hijau. Pasalnya Japan League juga sudah beberapa kali melihat wajah putra bangsa berlaga di kompetisi Liga Jepang. Kita lihat, ini adalah foto merumput di Jepang. Setidaknya ada 7 putra bangsa yang pernah berkarir di Liga Jepang. Yang pertama ada Sandy Walsh, klub Yokohama Marinos, kemudian ada Justin Hubner dari klub Cerezo Osaka, kemudian ada Pratama Arhan, klub Tokyo Verdy, Irfan Bahdim, klub Vento Red Kofu dan Consadole Sapporo. Ya, kemudian juga ada Stefano Lillipali dari klub Consadole Sapporo dan Rio Nugraha di klub Nagano Parciero dan juga mendiang Ricky Yakobi di klub Matsushita Electric. Nah, kalau kita mereview sedikit ya pemirsa, Jepang ini di kualifikasi di grup B, poinnya 18 dan dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang ini memenangi pertandingan 3 kali, seri sekali dan juga kalah 1 kali. Iya, ini kalah ketika melawan Australia, kemudian juga seri ketika melawan Saudi Arabia dan juga menang melawan Bahrain dan menang ketika melawan China di 5 pertandingan terakhir. Jadi kita akan menantikan terus ya bagaimana persiapan dari timnas Indonesia ketika nanti akan melawan Jepang pada esok 10 Juni 2025. Tapi memang dari masyarakat dan juga supporter ini ya positif banget ya, optimis Indonesia bisa menang melawan Jepang karena melihat kemarin melawan China ya, Gemma ya. Jadi kita nantikan di besok tanggal 10 Juni ya pertandingannya. Iya, jadi meskipun tidak akan ada hasil yang untuk mengunci ke kualifikasi selanjutnya, tapi tetap diharapkan bisa bertanding dengan secara maksimal dan juga optimal untuk persiapan selanjutnya. Dan kita akan ini pemirsa berdiskusi dan juga ngobrol sedikit bersama dengan salah satu fans Garuda di Osaka, Jepang. Kita akan langsung sapa seperti apa sih antusiasme para penggemar timnas di Osaka, Jepang. Sudah ada Mas Yuri yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Yusri. Halo Mbak, selamat siang.
Selamat siang. Seperti apa nih Mas Yusri antusias warga negara Indonesia menyambut timnas bertanding dengan Jepang besok? Ya, untuk antusias WNI yang ada di Jepang ini saya rasa sangat-sangat antusias ya. Untuk menyambut pemain timnas kemarin kurang lebih ada 50 WNI yang telah menyambut pemain timnas. Oke, Mas Yusri, kalau dilihat-lihat ini bagaimana sih sebenarnya mekanisme menonton pertandingan di stadion di Jepang ini? Ya, mekanisme kita kurang lebih sama seperti yang ada di Indonesia. Tribun Selatan dan Utara itu tempatnya para supporter, barat timur itu tempatnya para fans umum. Jadi kurang lebih sama. Oke, nah Mas Yusri, kalau untuk harga tiket di sana itu ada berapa berapa level, ada berapa kategori dan harganya itu berapa sih kalau menonton di sana? Untuk harga tiket kita yang ada di Osaka mendatang itu ada beberapa kategori ya, ada kategori 5 Selatan dan Utara itu tempatnya para supporter, dan untuk harganya juga berbeda-beda seperti yang di VIP, seperti yang di Tribun Barat, Timur, Utara dan Selatan. Untuk harga kalau dirupiahkan itu kurang lebih hampir sama. Oke, Mas Yusri, persiapannya di sana sejauh ini sampai hari ini tuh bagaimana? Apakah sudah ada pemasangan spanduk-spanduk besar di sekitaran stadion? Ya, untuk persiapan Garuda Jepang sendiri ya Mbak, beberapa bulan belakang kita sudah mempersiapkan seperti spanduk, persiapan seperti bass, senar, dan perkusi-perkusi lainnya sudah kita siapkan. Dan untuk besok hari kita ada sedikit tifo yang akan kita bentangkan di awal lagu Indonesia Raya dikumandangkan, akan kita buat koreografi. Oke, boleh dibocorin nggak Mas gambarnya apa tuh? Kalau untuk gambar sampai saat ini masih kita rahasiakan, Pak. Surprise, besok masih pasti akan surprise menarik. ya. Oke, nah Mas Yusri kan terakhir timnas ketemu Jepang ini kan kalah 0-4 ya ketika bertanding di kandang di Indonesia. Nah harapannya nih ketika ketemu lagi sama Jepang, seperti apa sih Mas Yusri? Ya, harapan kita untuk bertemu besok ya, walaupun kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4, harapan kita ya semaksimal mungkin kita besok akan meraih 3 poin. Dan Jepang baru sekali kalah di grup. Mungkin besok untuk kedua kalinya kita kalahkan. Oke, ngomong-ngomong Mas Yusri jagoannya siapa nih? Untuk dari Indonesia sendiri mungkin besok oleh Romania akan mencetak gol lagi ke gawang Jepang. Oleh Romania. Jadi berharap untuk Romania. komposisi pemain sama kayak melawan China nggak nih Mas Yusri? Ya, untuk komposisi pemain mungkin kita berharap semaksimal mungkin ya, kalau lawan Cina mungkin terbaik ya kita harapkan sama seperti itu. Oke, kalau sekarang mungkin Mas Yusri ada informasi sekarang timnas sedang melakukan kegiatan apa di sana? Ya, untuk informasi sendiri kita menjaga privasi pemain timnas ya Mbak, kita menjaga kenyamanan dan menjaga waktu istirahat pemain timnas ya, mungkin lagi jalan-jalan atau keliling-keliling Jepang istirahat. Lagi nyantai gitu ya Mas ya. Tapi kalau Ya, dari mungkin lagi dari nyantai. supporter sendiri belum sempat bertemu langsung ya dengan para timnas. Kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya dengan para pemain maupun di penjemputan kemarin menyambut, ataupun di waktu-waktu lain kita sudah ada komunikasi atau berjumpa dengan pemain, melakukan support secara langsung. Nah Mas Yusri kan tadi berharap kita ngalahin Jepang nih. Prediksi skornya berapa sih keinginannya? Kalau prediksi skor saya sendiri, saya pribadi, karena Jepang pun yang main juga sedikit berbeda dengan yang datang ke GBK bulan Oktober lalu, mungkin Indonesia akan menang 2-1, Pak. Kita supporter tetap optimis. Oke, nah Mas Yusri, rencananya besok ini pertandingan akan dimulai jam berapa? Kemudian para supporter rencananya akan hadir di stadion pukul berapa? Kemudian apakah ada himbauan atau larangan?
Ya, untuk pertandingan besok kita dimulai 17.45 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 7 lewat jam 8 kurang 15 menit waktu Jepang. Kalau untuk supporter kita sudah menghimbau di Instagram Garuda Jepang ya untuk datang 2 jam sebelum match karena kita akan melakukan tifo, ada sedikit koreografi atau ada sedikit yang untuk menyambut pemain timnas, untuk kita juga mengantusiaskan para supporter yang ramai. Kita juga mempersiapkan semuanya ya, kita harap bisa datang 2 jam sebelum pertandingan akan dimulai. Untuk peraturan sendiri ya kita berharap 2 kali 45 menit itu bisa mensupport semaksimal mungkin untuk timnas Indonesia laga terakhir ini. Kira-kira ada berapa orang dari supporter yang akan hadir? Kalau dari supporter yang akan hadir di Tribun Selatan sendiri kurang lebih ada 3.000 orang. Pak, untuk Tribun Utara juga orang Indonesia itu ada, Tribun Barat ada. Kalau untuk Tribun Selatan sendiri 3.000 orang kurang lebih ada. Oke, Mas Yusri, ada nggak sih perubahan aturan atau perbedaan aturan antara stadion di Osaka dan juga di Indonesia untuk larangan yang dilakukan oleh para supporter ketika menonton pertandingan? Kalau untuk larangan mungkin ada ya Mbak, cuman sudah kita infoin juga ke teman-teman yang dari Indonesia datang, seperti yang away, supporter Ultras Garuda dan La Grande Indonesia untuk larangan. Kalau untuk yang lainnya mungkin sama. Oke, untuk larangan yang disoroti sekali itu apa saja Mas? Mungkin bisa disebutkan. Seperti kita membawa barang-barang yang berbahaya, api, flare apa segala macam, mungkin itu di sini dilarang, mau di luar maupun di dalam, Mbak. Oke, pokoknya kita akan dukung terus ya Mas Yusri bagaimana besok pertandingan timnas dengan melawan Jepang, dan semoga juga para supporter tetap bisa mendukung timnas di sana, tetap bisa menjaga keselamatan juga dan tertib supaya bisa membawa nama baik Indonesia juga ketika menonton pertandingan. Terima kasih Mas Yusri, fans timnas dari Osaka Jepang sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Mas Yusri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.